Silahkan, selamat datang. Halo, Selamat siang, Bu. Ini benar dengan Hani ya? Iya, saya Hani, Ibu. Yang kemarin chat ibu untuk membuat janji kan? Iya, Bu. Ibu tuh agak lupa soalnya banyak banget yang ngajak janjian. Tapi karena kemarin Hani tuh sekitar jam 4 sore membuat janji, jadi yang ini aja deh, kayaknya lebih cepat dia dapat gitu. Ngomong ya, Bu. Iya. Ya, maaf, Bu. Maaf. Ya. Terus, Bu, Ngomong-ngomong, kamu habis dari mana? saya kebetulan habis kuliah, Bu. Habis. Lebih ke bimbingan sih, Bu. Bimbingan. Kamu semester berapa ini? Saya semester 6 mau masuk semester 7. Mau masuk semester 7. Oke, berarti udah mau semester tua ya. Sudah semester tua sih, sudah Bu. semester tua. Seminar proposal kah atau apa? Iya, Bu, seminar proposal. Ya semoga lancar-lancar ya. Iya, Bu, terima kasih atas doa dan dukungannya. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat kamu itu resah dan membawa kamu ke sini itu apa? Gimana ya, Bu? Saya bingung. Saya lebih ke masalah bersosialisasi saya dan perasaan saya sih, Bu. Seperti itu. Oke, mungkin Hani bisa memposisikan duduk yang nyaman dulu supaya nyaman saat bercerita nanti. Iya, Bu. Oke, sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, yang rileks saja ya, yang tenang. Hani bisa melanjutkan ceritanya. Saya ini kan sudah masuk di semester 7, yang seharusnya untuk waktu yang hampir 3 tahun itu harusnya saya bisa menemukan teman-teman saya, yang bisa mengisi bagaimana saya bisa dicintai seperti itu dan saya merasa dihargai. Tapi saya sampai saat ini saya tidak merasakan hal itu, Bu. Saya merasa tidak dicintai dan tidak berharga seperti itu, Bu. Seperti itu. Jadi itu yang membuat kamu resah ya akhir-akhir ini. Iya, Bu. Kira-kira kamu mengalami hal tersebut tuh sudah berapa lama ya? Saya tuh sebenarnya awalnya pas saya masuk semester 1 saya masih merasa mungkin ini karena saya belum terbiasa bertemu dengan orang-orang baru. Tapi seiring berjalannya waktu sampai semester ini ternyata tidak ada perubahan gitu, Bu. Malah saya makin merasa sebenarnya kehadiran saya tidak dianggap di perkuliahan gitu, Bu. Berarti itu kurang lebih berapa ya? 2 tahun ya? Iya, Bu, hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Wow, udah lama juga ya. Selama 2 tahun kamu bergelut dengan perasaan-perasaan seperti itu. Iya. Jadi tadi kamu bilang kepada ibu bahwa kamu merasa ada sedikit masalah dengan hubungan sosial gitu ya, dan kamu merasa bahwa tidak berharga begitu. Betul, Ibu. Lalu kalau untuk berhubungan sosial gitu, sebenarnya hubungan seperti apa sih yang kamu rindukan, yang kamu inginkan tuh seperti apa? Saya tuh bisa didengarkan, saya bisa dihargai, dan gimana lagi ya, saya bisa dihargai, saya bisa didengarkan. Terus di saat saya terjadi sesuatu tuh orang-orang sekitar saya bisa peka terhadap apa yang saya rasakan, seperti itu sih, Bu. Kalau untuk selama 2 tahun terakhir ini, apakah ada permasalahan mungkin dengan teman-teman atau orang-orang terdekatmu atau di rumah seperti itu? Untuk permasalahan sosial, maksudnya di perkuliahan itu teman-teman saya bisa dibilang kan setiap semester itu pasti ganti-ganti. Jadi saya harus mencoba beradaptasi lagi dengan orang baru, terus mencoba mencari teman dekat lagi, karena
ternyata teman-teman kuliah itu bisa dibilang sangat semu gitu loh Bu, cepat sekali hilang gitu. Jadi dan saya sering sekali mencari-cari di mana mereka berada gitu, kayak saya hubungin mereka lewat chat, lewat telepon, tapi mereka nggak ada yang menghiraukan saya. Kalau teman akrab, teman dekat di kuliah gitu ada tidak? Kalau teman akrab di kuliah saya punya sih Bu, tapi cuma satu, dan sekarang dia sudah sibuk. Iya sih Bu, paham apa yang sedang kamu alami, apa yang sedang kamu rasakan. Wajar kok ketika kita tuh merasa ingin disayang, ingin dicintai. Kalau ibu boleh tahu tuh cinta seperti apa yang kamu harapkan, yang kamu ingin dapatkan dari orang-orang di sekitar itu yang seperti apa? Yang saling membutuhkan, saling merangkul, dan saling mempedulikan, itu sih Bu. Kalau selama kamu 2 tahun terakhir ini kamu kan merasa bahwa berat banget nih gitu kan, pernah nggak kamu bercerita kepada temanmu atau kepada keluargamu seperti itu? Kalau keluarga, kebetulan keluarga saya tuh sibuk banget Bu. Selain itu saya tiap sampai sana tuh selalu sepi, apalagi saya kan anak tunggal gitu ya Bu. Entah ibu saya masih di kantor, ayah saya juga masih di kantor, seperti itu Bu. Jadi saya sudah biasa untuk memendam semuanya sendirian. Oh seperti itu. Kalau mungkin kita bisa tarik ke belakang lagi ya, sebelum 2 tahun terakhir ini, ada nggak sih kira-kira pengalaman-pengalaman yang itu tuh membuat kamu bahagia, membuat kamu happy, dan itu tuh pengalaman yang tak terlupakan gitu, kayak oh ini tuh best experience aku gitu. Saya ingin kembali ke masa saya SMA. Saat kamu SMA, emang ada apa di sana? Saat saya SMA, saya selalu kemana-mana bersama teman-teman saya, bahkan seperti liburan bareng gitu. Tapi sekarang kamu tadi bilang bahwa teman-teman SMA juga udah sibuk ya dengan kegiatannya masing-masing. Terus apalagi juga beda kampus. Lalu di saat-saat seperti ini ada nggak sih pengalihan yang sudah kamu lakukan, atau cara-cara yang udah kamu lakukan tuh ada apa aja? Saya sampai saya udah sampai ikut organisasi sana sini, ternyata tidak bisa mengatasi permasalahan yang sedang saya alami. Justru malah semakin parah, karena ternyata di organisasi itu lebih keras dari di kelas sendiri. Oke. Memang kalau misalkan di organisasi kan pasti orang-orangnya baru ya, apalagi mungkin kamu ikut organisasi yang tingkat fakultas gitu, pernah ikut? Saya tingkat fakultas sudah, tingkat prodi sudah, semuanya sudah saya selami. Iya, mungkin kalau masih di lingkup prodi gitu tahu ya orangnya tuh modelnya seperti apa. Emang susah kalau misalkan tingkat fakultas atau tingkat universitas gitu, orang-orangnya baru. Jadi ya pasti kesan pertama saat bertemu juga berbeda kan. Tapi nggak apa-apa, menurut ibu sudah bagus sih kamu melakukan hal tersebut. Jadi kamu memiliki pengalihan begitu kan? Iya Bu. Tapi tetap saja tidak bisa teralihkan. Jadi masih sama ya? Iya betul Bu. Saat kamu berada di dalam organisasi atau kepanitiaan itu, saat kamu menjalankan tugas di divisimu itu apa yang kamu rasakan? Formalitas saja, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Work team dengan divisi-divisi yang lain, tetapi ya ternyata komunikasi kita tuh ya hanya sebatas kepanitiaan itu saja Bu. Sebatas organisasi. Berarti di luar panitia tuh nggak pernah
nongkrong bareng gitu? Nggak pernah. Kalaupun nongkrong itu biasanya hanya untuk rapat, dan setelah rapat ya sudah pulang. Kita tidak ada berbincang-bincang tentang hal lain gitu Bu. Kalau ibu boleh tahu, kira-kira bagaimana ya hubungan kamu dengan teman-teman di organisasi kamu atau kepanitiaan seperti itu? Kalau dengan teman-teman di organisasi dan kepanitiaan, saya tidak punya teman yang dekat gitu loh Bu. Saya hanya sebatas ini partner saya aja gitu, partner organisasi saya. Butuh banyak tahapan agar saya bisa dekat dengan orang. Terlebih sepertinya mereka juga menunjukkan bahwa mereka tidak ingin lebih dekat dengan saya gitu Bu. Oke, kalau mungkin selain dalam kepanitiaan organisasi gitu, ada hal lain nggak yang mungkin kamu lakukan untuk istilahnya tuh sebagai coping mekanisme kamu saat merasa kesepian gitu? Mendengarkan lagu, membuat kopi, itu coping mekanisme saya, atau olahraga. Suka kamu mendengarkan lagu? Ya, lagu itu sudah seperti kebutuhan saya di dalam kondisi apapun. Oke, baik. Mungkin agak sedikit loncat ya. Kalau misalkan kamu ada di rumah gitu, bagaimana orang tua kamu memperlakukan kamu? Adakah pernah orang tua kamu menyakiti kamu? Orang tua saya sangat acuh Bu, bisa dibilang sangat-sangat cuek. Jadi bukan memarahi, justru mendiamkan gitu. Berarti apapun yang kamu lakukan tuh seperti oh ya sudah. Iya Bu. Tapi kalau kamu lebih dekat dengan ayah atau ibu? Dengan ibu sih Bu, karena ayah saya juga sangat sibuk di sana, dia jarang pulang gitu. Saya lebih dekat dengan ibu. Lebih dekat dengan ibu gitu. Biasanya hal apa sih yang kamu sering lakukan ketika lagi ketemu sama ibu pas ibu gak sibuk? Paling ngopi bareng gitu Bu. Kalau nggak ngopi bareng ya makan bareng, tapi tetap saja ibu saya sibuk mengurusi pekerjaannya. Jadi walaupun sibuk tapi ibu kamu tuh masih ada lah menyempatkan diri untuk sekadar berbincang sama kamu, pergi keluar makan, seperti itu ya. Itu ibu. Kalau ibu boleh tahu, apa sih harapannya ketika setelah kamu mengikuti konseling ini? Saya ingin saya bisa kembali gimana ya Bu, saya bisa kembali membuat perasaan saya tuh full lagi gitu loh, membuat hati saya tuh full lagi tanpa mengharapkan, tanpa menganggap diri saya itu tidak pantas dicintai atau tidak ada orang yang bisa menghargai saya, seperti itu Bu. Menurut kamu tuh, kamu bisa nggak sih mendefinisikan cinta itu tuh seperti apa? Cinta itu bentuknya menurut saya dimana kita bisa saling meluangkan waktu untuk bersama-sama dan saling merangkul gitu Bu, saling menghargai dan saling lah pokoknya Bu. Ada nggak sih pengalaman yang paling membahagiakan yang menurutmu itu nggak bisa dilupakan dan itu tuh benar-benar mendefinisikan cinta gitu? SMA lagi, kembali ke masa SMA lagi, dimana di saat saya sedang sedih, tiba-tiba teman-teman saya datang ke rumah saya dan menghibur saya gitu Bu. Itu waktu dimana saya benar-benar merasa ternyata teman-teman saya menyayangi saya. Kayak itu tadi yang pertama, ada teman-teman kamu datang waktu kamu sedih terus datang menghibur kamu. Mungkin ada lagi nggak yang berhubungan, kamu kan tadi mengatakan bahwa kamu tuh dekat dengan ibu, ada nggak sih pengalaman yang
nggak bisa kamu lupakan gitu pas sama ibu? Sama ibu ngopi bersama sih Bu, dan mendengarkan lagu bareng itu saya itu sangat-sangat sangat-sangat membuat saya senang, sangat-sangat membantu saya untuk menemukan makna dari cinta. Jadi kamu merasakan ya ada cinta saat kamu sedang sedih, dihibur oleh teman-teman kamu, atau mungkin pas kamu bertemu dengan ibumu ngopi bareng juga merasakan oh ada cinta di sini. Betul Ibu, saya sudah lama tidak merasakan hal itu di perkuliahan ini. Seperti semuanya itu telah berubah gitu Bu. Lalu coba ulangi lagi, maaf ibu tadi agak lupa. Menurut kamu cinta seperti apa yang tadi kamu harapkan? Saling menghargai, saling merangkul, dan saling membantu. Menghargai, saling merangkul, dan saling membantu. Iya Ibu. Sudahkah kamu mendapatkan itu dari lingkunganmu? Atau kamu merasa kok nggak ada yang merhatiin aku ya gitu? Belum Ibu, saya belum merasakan itu. Karena kalau saya sudah merasakan itu di saat ini, tidak mungkin saya berada di sini. Mungkin dari tadi dah poin saling membantu gitu. Saat kamu tadi kan ikut organisasi kepanitiaan gitu, saat kamu sedang susah, kira-kira ada nggak temenmu yang membantu dengan sukarela, kayak oh nggak apa-apa Hani, biar aku aja yang bantuin, atau oh biar sini aku bantuin, kayak ada orang yang menawarkan diri gitu tidak? Tim satu divisi saya sih Bu, tapi saya merasa hanya sekedar itu saja. Jadi tapi tim dalam divisi kamu tuh ya saling membantu dan saling menguatkan seperti itu? Iya sih Bu, menurut saya teman-teman organisasi saya tuh sangat-sangat baik. Saat kamu mengingat momen-momen itu, apa yang kamu rasakan ketika mengingat bahwa teman divisiku tuh ternyata mau membantu gitu? Gimana perasaan kamu? Maaf ya ibu. Oh iya, nggak apa-apa Bu, minum dulu aja. Ya senang sih Bu, setidaknya beban tugas saya juga berkurang, seperti itu. Kamu merasa senang ya? Iya, saya merasa senang, dan saya merasa ternyata teman yang baru dikenal itu juga ada yang bisa perhatian gitu. Tetapi kenapa teman kampus itu tidak bisa gitu? Iya, sebenarnya kalau kita mau mendefinisikan cinta itu secara luas, menurut ibu itu cinta itu terlalu abstrak untuk didefinisikan. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Benar sih Bu, terkadang cinta itu datang dari sesuatu hal yang tak terduga. Iya benar siapa yang kamu katakan. Jadi mungkin agak sulit ya kalau kita mau mencari cinta itu langsung dalam artian yang besar gitu, dan mungkin hal tak terduga seperti yang kamu ucapkan tadi itu sebenarnya bisa kamu cari dari mana? Dari hal-hal kecil. Lantas menurut ibu saya harus melakukan apa? Ya kalau menurut ibu, makna dari sesuatu itu bisa kita cari tidak langsung datang dari hal besar, tapi dari hal kecil. Makanya aku tadi bertanya kan, hal apa yang membuat kamu tuh bahagia? Kamu bilang waktu di SMA, teman-teman saya itu, Saya mengatakan ya, waktu di SMA, waktu kamu sedih, teman-teman kamu datang untuk menghibur kamu. Lalu saat dengan ibu kamu tadi ya ngobrol, minum kopi bareng. Terus ibu tadi kan yang terakhir juga bertanya mengenai di kepanitiaan itu seperti apa. Oh ternyata ya ada kok orang yang peduli di dalam panitia. Nah dari situlah kita bisa mengambil sebagian kecil dari cinta itu. Iya Bu. Dan ya hal-hal seperti itu sebenarnya yang
bisa apa ya, membantu kamu untuk termotivasi bahwa banyak kok sebenarnya orang yang sayang dengan dirimu, banyak orang yang peduli dengan kamu, tapi mungkin rasanya juga nggak kelihatan kan. Benar sih Bu. Rasanya tidak kelihatan gitu. Contohnya kamu datang ke sini, kalau misalkan ibu tidak peduli dengan kamu, ya ibu tidak akan mau membantu kamu seperti itu ya, karena memang ibu peduli, karena ya sudah, ibu membantu kamu. Selain di luar ini sebagai kewajiban ibu sebagai seorang konselor, tapi karena ibu mau kamu itu memaknai sesuatu hal dengan baik, makanya ibu mau membantu kamu. Mungkin saya terlalu menstandarkan cinta gimana ya Bu? Mungkin saya terlalu menstandarkan cinta seperti yang saya inginkan. Padahal cinta setiap orang itu berbeda-beda. Iya benar, iya benar sih. Bagaimana orang menunjukkan rasa cintanya, rasa kasih sayangnya itu pasti juga berbeda-beda, karena tidak semua orang itu kan sama ya, seperti itu. Berarti ada kemungkinan kalau teman-teman saya itu masih sayang sama saya Bu? Iya, coba kita throwback lagi waktu di kuliah. Apakah ada nggak sih kayak pengalaman bersama dengan teman-teman, mungkin entah itu di semester 1, 2, 3, 4, atau 5 yang itu membahagiakan? Coba ada tidak? Saya dibeliin jajan Bu, Dibeliin jajan sama teman saya itu, terus dipinjemin pulpen, terus sudah sih Bu. Terus saat saya kesulitan dengan materi, saya bertanya ke mereka dan mereka juga menjawab dan bahkan mengajarkan saya bagaimana caranya. Seperti itu Bu. ya. Ketika kamu bertanya, itu artinya kan kamu membuka diri, dan ternyata ya sudah, kan tidak ada hal buruk yang terjadi sama diri kamu, kan malah apa ya, orang tuh mau membantu kamu. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa ya selain anjing lah lupa mau ngomong apa. Berarti dapat disimpulkan dari sini bahwa keterbukaan itu juga penting, komunikasi itu juga penting ya, untuk membantu relasimu dengan teman-teman, supaya orang lain, gak cuma teman-teman tuh tahu sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Iya Ibu, benar. Tapi memang kesalahan saya itu, saya tidak menceritakan apa yang saya rasakan itu ke lingkungan saya, bahkan ke orang tua saya. Saya juga tidak mengkomunikasikan bahwa selama ini saya tuh kekurangan waktu mereka gitu, dan saya sudah terbiasa untuk mengatasi semuanya sendiri. Jadi saya pikir saya bisa mengatasi semuanya tanpa bantuan orang lain. Iya, berarti memang pada intinya kalau kamu ingin mendapatkan, ya kamu harus mengkomunikasikan hal tersebut agar orang lain itu juga tahu sebenarnya apa sih yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, seperti itu. Kalau menurut pandangan kamu, kira-kira bagaimana? Maaf Ibu, bisa tolong ulangi pertanyaannya, saya agak kurang paham tadi. Mungkin Ibu bisa mengulangi lagi hal yang tadi. Secara garis besar, Ibu tuh memiliki pandangan bahwa kalau kita ingin merasakan cinta dari orang lain, kita harus asertif. Asertif itu seperti apa Bu? Ya, bicara dua arah. Jadi kamu mengkomunikasikan apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan kamu atau harapan kamu terhadap orang lain. Misalkan dalam lingkungan pertemananmu gitu, asertif itu yang seperti apa sih Bu?
kamu ngomong sama teman kamu, kayak misalkan teman kamu ada yang berbuat kurang mengenakan dalam perilakunya, terus kamu bisa bicara sama dia, aku kurang nyaman deh kalau misalkan kamu seperti ini seperti itu. Hal seperti itu kan membantu kita untuk memperbaiki juga toh hubungan dengan orang lain, akhirnya tetap bareng-bareng, tetap bersama-sama, dan rasa kasih, rasa cinta yang ada dalam pertemanan itu tuh bisa semakin terjaga gitu, masih terjalin. Jadi memang dalam hal ini komunikasi ya juga sangat penting, komunikasi itu juga sangat diperlukan untuk membangun relasimu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, seperti itu sih. Baik Ibu, mungkin saya akan mencoba untuk nanti saya akan mengkomunikasikan dengan teman-teman kampus saya dan dengan keluarga saya. Mungkin saja memang teman-teman saya yang lain itu sih Ibu. Iya. Lalu kalau saya boleh tanya, Ibu pernah nggak merasa seperti apa yang saya rasakan? Oh ya, tentunya pernah ya, apalagi saya di usia-usia masih belasan tahun, usia remaja atau waktu kuliah dulu, tentu ya pernah merasakan hal seperti ini, sama seperti ini. Tapi karena ibu terus belajar dan merasa bahwa kalau misalkan saya diem dan selalu dalam posisi ini kan rasanya juga nggak enak, rasanya juga nggak nyaman, karena kita hidup kan nggak cuma hal ini saja yang kita pikirkan, kan harus banyak sekali hal yang harus kita kerjakan. Kalau tidak dimulai dari sekarang ya kapan lagi, seperti itu. Baik Ibu, saya paham. Saya akan belajar lagi untuk bisa terbuka juga dengan orang-orang dan tidak asal mempersepsikan perilaku orang gitu sih Bu. Ini untuk mendapatkan makna dari cinta tersebut, jadi ya kita harus mengerucutkan dimana kita ya lihatlah dulu dari hal-hal kecil, nilailah dulu dari hal-hal kecil. Sebenarnya hal-hal membahagiakan, hal-hal menguntungkan atau soal keberuntungan itu tuh datang kok sama kita setiap hari. Mungkin kamu juga bisa merasakannya, mungkin bisa bertanya di hari ini saja keberuntungan apa yang kamu dapatkan, hal kecil saja. Hari ini saya beruntung karena bisa pulang kuliah cepat. Bimbingan saya di ACC gitu. Lalu ada lagi mungkin hal yang lebih mengerucut dari itu, hal yang mungkin sangat sederhana banget, sangat sepele. Tadi saat saya mau tanda tangan, saya tidak bawa pulpen dan saya beruntung ada orang asing yang meminjamkan saya pulpen. Lalu ada lagi? Apalagi ya Bu, saya bisa kesini dengan selamat. Iya, itu termasuk sebuah keberuntungan gitu. Orang lain juga menawarkan kamu pulpen. Kalau misalkan orang itu tidak peduli, apa yang dia lakukan kira-kira? Nggak dipinjemin? Ya nggak dipinjemin kan. Itu hal kecil, itu termasuk dalam bentuk apa? Cinta. Maksudnya bentuk perhatian. Ya, bentuk perhatian. Ya, cinta itu bentuknya iya, perhatian, kasih sayang, toleransi, seperti itu juga salah satu bentuk cinta. Dari sini apakah Nahani itu bisa menyimpulkan kira-kira seperti apa makna cinta dalam hidup Nahani? Makna cinta dalam hidup saya bisa menyimpulkan bahwa sekarang setiap orang itu tentunya memiliki perasaan cinta, namun bentuknya berbeda-beda. Gitu sih Bu. Ada hal lain lagi yang mungkin Nahani ingin tanyakan atau sampaikan kepada Ibu? Ya ada sih Bu. Saya sangat berterima kasih bahwa Ibu tuh menyadarkan saya kalau saya tuh keliru dalam menilai bentuk dari cinta itu, sehingga saya tadi merasa bahwa tidak ada yang sayang sama saya, tidak ada yang peduli sama saya, seperti itu Bu. Oke. Kalau dari Nahani sendiri mungkin setelah konseling
konseling ini berakhir, apakah Naani mau berubah? Mau Bu. Mau. Lalu mungkin ada nggak sih hal pertama apa yang akan Naani lakukan setelah ini? Saya akan coba untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman saya, dan saya akan cerita kepada teman-teman saya, maksudnya teman saya yang saya percaya, apa yang sudah menjadi beban di pikiran saya tentang mereka. Seperti itu sih Bu. Siapa tahu mereka bisa membantu saya juga. Ya itu Ibu sangat mengapresiasi kamu sih, karena itu adalah pilihan yang bagus. Ya, tidak usah menceritakan kepada semua orang, cukup ceritakan saja seperlunya ya kepada orang-orang yang dekat dengan kamu, dengan orang yang kamu percayai. Dan mungkin ketika kamu merasa kesepian lagi, ya manfaatkanlah waktu-waktu sendiri itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Atau mungkin kalau kamu kesepian, nah itu tadi, kamu harus berkomunikasi dengan teman kamu, misal kayak ayo main yuk, aku lagi sendiri, atau seperti apa. Kan pasti rasanya lebih nyaman daripada kamu hanya di rumah mengurung diri, atau kadang malah kamu mengutubi diri kamu, kenapa aku seperti ini, aku kayak gini. Iya Bu. Ya, fun fact saja, kalau kamu terlalu sering seperti itu tuh akan berpengaruh juga loh pada diri kamu, pembawaan diri kamu tuh jadi beda loh. Iya ya Bu. Iya. Ternyata sangat berpengaruh. Oke deh Bu, saya akan mencoba, dan saya tidak akan berlarut-larut lagi dalam pikiran saya sendiri. Mungkin kamu pernah kan ngelihat kayak teman kamu yang pembawaannya itu selalu ceria, selalu happy, padahal dia tuh ya punya 1001 masalah yang mungkin di rumahnya atau di tempat kerjanya atau di mana gitu, tapi mereka bawaannya happy. Gimana sih waktu kamu melihat teman kamu yang seperti itu, rasanya gimana? Saya bangga dan salut dengan mereka. Kok mereka bisa sekuat itu menutupi permasalahannya dan bisa mengalihkan pikiran mereka dari kesedihan mereka gitu. Itu keren sekali. Iya. Menurut Ibu, hal-hal seperti itu juga bisa kamu contoh ya untuk membangkitkan diri kamu supaya kamu merasa lebih berdaya, kamu merasa lebih aku ada di sini gitu. Kalau misalkan hobi, adakah hobi yang mungkin sangat kamu gemari? Hobi saya masak. Nah, untuk menjalin hubungan dengan orang lain itu mungkin bisa sih dengan cara kayak kau bisa ngajak teman-teman kamu tuh datang ke kamu ngekos atau di rumah, maaf? Rumah Bu. Oh ya, untuk mengajak teman-teman kamu di rumah, lagian kamu juga sendiri kan, teman-teman kamu diajak masak, yuk masak ke rumah bareng. Atau mungkin saat kamu sedih, saat kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa tuh memasak untuk orang lain. Mungkin bisa kayak menyalurkan rasa kesedihan di hatimu, atau rasa yang kurang nyaman di hatimu tuh dengan melakukan hal yang positif. Ketika ada sesuatu hal negatif dalam diri kita, kamu bisa memanfaatkan hal positif untuk mengurangi hal-hal negatif atau hal yang stres. Baik Ibu, mungkin nanti saya akan mengisi rumah saya dengan penuh kebahagiaan lagi dan dengan teman-teman saya, agar ternyata tuh selama saya banyak pikiran itu, saya jadi mudah merasa lelah gitu loh Bu. Dan saya merasakan sekali perasaan dulu SMA saya lebih padat, tapi saya tetap bisa nongkrong, bisa bersama teman-teman saya, dan bisa melakukan kegiatan lainnya begitu Bu. Masa juga mungkin kan udah berubah ya, mungkin zaman SMA walaupun padat tapi rasanya itu beda, tugas-tugasnya mungkin juga lebih mudah ya daripada anak-anak zaman SMA sekarang yang harus berangkat pagi, pulangnya malam dengan tugas yang sangat menumpuk. SMA zaman kamu mungkin kan nggak seberat itu. Di kuliah ini kan pasti juga
harus melakukan penelitian ya kan, waktu kamu sempro juga seperti itu kan, harus bikin angket, bikin ini. Semakin dewasa kan semakin complicated ya. Ibu juga berharap semoga kedepannya kamu tuh lebih bisa lah untuk mengendalikan perasaan ini supaya tidak menjadi beban. Seperti itu. Ada hal yang ingin disampaikan lagi, ditanyakan? Tidak ada sih Bu, saya udah sangat-sangat lega dan sudah bisa kembali lagi dengan tenang gitu. Ya, jadi sekarang kamu sudah merasa lebih lega ya, perasaannya sudah mulai baik. Ya, oke, kalau seperti itu mungkin bisa Ibu cukupkan dulu ya sampai di sini untuk konseling kita. Sangat bisa sekali Ibu, saya juga mau langsung istirahat. Iya, mungkin kalau nanti ada hal lain yang masih mengganjal, kamu membutuhkan apa-apa, kamu bisa kontak dengan Ibu saja. Terima kasih banyak Bu. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Iya, kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih.